warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari belajar kami dari LinkedIn Learning, yaitu dengan saya Farah, di sini ada Olivia, di sini ada Vanda, di sana ada Fania dan ada Aulia. Dan overview dari bahasan kami nanti ada dasar bisnis perbankan, corporate finance foundation, treasury management, data science economics, dan finance modeling. Yang pertama adalah dasar bisnis perbankan. Bank sendiri dari awal berdiri memiliki jasa perdagangan atau merchant services, yaitu berperan sebagai vault untuk barang-barang surat atau barang berharga, tempat penerbitan tradable sertifikat kepemilikan dan pinjaman, dan juga funding dan lendingnya. Sejalannya perkembangan zaman, berkembang juga layanan-layanan yang ditawarkan, seperti adanya EFT atau Electronic Fund Transfer, kartu kredit dan debit, layanan payroll, jasa penasihat bisnis dalam manajemen resiko, teknologi, dan perkembangan bisnis. Ada pula bisnis finance yang disediakan bank. Setelah itu, di dalam areanya sendiri, bank memiliki beberapa regulasi bentuk yang memiliki peran yang berbeda. Bank yang komersial bank pada saat ini itu memiliki layanan jasa bervariasi seperti yang sudah disampaikan tadi untuk menarik nasabah untuk menaruh dananya di bank dan juga meningkatkan profit. Ada pula regulasinya seperti ketentuan cadangan wajib minimum atau reserve requirement, ada juga Volcker Rule, ada minimum of equity in bank capital structure. Selanjutnya ada pula bentuk jenis bank lain, yaitu yang di sini dibahas ada dua bank, yaitu central bank dan bank investment. Bank pusat atau bank central bank sendiri merupakan bank pusat suatu negara yang berperan sebagai menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara dan memberikan support tambahan seperti lender of last resort kepada bank, clearing payments, dan tempat penahanan bank. Setelah itu ada investment bank yang merupakan lembaga keuangan yang bekerja di bidang keuangan kelas atas yang berperan sebagai fasilitator untuk perusahaan dalam kesepakatan melakukan akuisisi go public dan sebagai advisor dalam perdagangan investasi. Kemajuan teknologi bank sendiri ada juga mobile banking yang memudahkan nasabah untuk mengakses layanan bank 24/7. Ada pula investasi yang digital seperti cryptocurrency dan paling dikenal adalah Bitcoin. Oke, lanjut ke corporate finance foundation, yang dimana ini kita ngomong dari komponen-komponen keuangan yang di korporasi. Yang pertama ada keuangan, yaitu what to buy. What to buy itu kita bisa mendefinisikannya dua, yaitu kita mau beli sesuatu yang jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua ada where it comes from. Ini bisa melalui pinjaman, ini bisa juga melalui investasi, dan juga how to manage. Ini kita bisa melakukan scheduling, kita bisa melakukan budgeting, dan juga bagaimana kita mengatur keuangan ini. Yang kedua ada resiko dan pengembalian. Resiko sendiri ini adalah sesuatu ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Makanya itu kita ada equity risk premium, yaitu premi terkait penerimaan resiko yang meningkat. Yang dimana di sini ada sebuah rumus, yaitu stock investment dikurangi dengan risk free investment. Dan ini juga ada kaitan juga capital asset pricing model. Capital asset pricing model juga ini merupakan rumus, yaitu risk free rate plus equity risk premium kali beta, yang dimana hasilnya akan menghasilkan pengembalian yang kita ekspektasikan. Yang ketiga itu ada capital structure atau struktur modal, yaitu modal biaya atau cost of capital. Ini bisa merupakan biaya dari pemerolehan biaya yang berasal dari investasi ataupun pinjaman dan kombinasi keduanya. Dan WACC atau Weighted Average Cost of Capital ini merupakan salah satu komponen untuk mendeterminasikan apakah struktur modal ini baik atau tidak. Ini skemanya yaitu split debt, 50% dari pinjaman dan 50% dari investasi. Maka rumusnya itu adalah 0,5 kali suku pinjaman ditambah 0,5 kali bunga investasi. Yang dimana semakin rendah WACC-nya, semakin baik struktur modalnya. Yang ketiga ada obligasi dan saham. Obligasi sendiri itu adalah hutang ataupun pinjaman, dan saham adalah ekuitas. Perbedaannya yaitu untuk obligasi sendiri itu sesuatu yang harus dibayarkan dengan besaran pembayaran yang tetap. Sedangkan saham adalah suatu pembayaran yang melalui dividen dan besaran pembayaran itu fluktuatif. Dan juga ada IPO initial public offering, yaitu bagaimana kita menawarkan saham ke masyarakat umum.
Untuk manfaat dari IPO sendiri ada beberapa, yaitu ada memudahkan mendapatkan modal, pasar likuidasi untuk memegang saham dan kompensasi untuk pegawai. Tapi di samping itu pasti ada kekurangannya. Dan kekurangannya itu kita harus meningkatkan aturan karena di sini kita diawasi oleh beberapa stakeholder dan shareholder, dan juga terkadang fokusnya pada jangka pendek karena pastinya para pemegang saham atau investor pengen dividennya secepat mungkin untuk cair. Dan yang ketiga adalah kita bisa menghilangkan decision making point-nya itu sendiri. Lalu ada penganggaran modal atau capital budgeting. Ini untuk mengidentifikasikan arus kas di masa depan dan diskon yang terjadi apakah setara dengan kas yang sekarang. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya tentang finance foundation, bisa diketahui bahwa finance atau keuangan pasti penting banget kan bagi kita semua, selain individu, grup, ataupun juga terkait perusahaan, terutama terkait keberlangsungan perusahaan. Untuk definisi secara luas dari finance itu sendiri itu bisa mencakup 3 hal ini, yaitu menentukan sumber daya apa sih yang bisa kita afford atau yang diperlukan oleh perusahaan. Terus habis itu juga bisa menentukan bagaimana suatu perusahaan bisa mendapatkan uang untuk melakukan pembelian. Selain itu juga bisa menentukan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya tersebut. Dari langkah yang awal dulu, tentunya untuk menentukan apa yang mau di-afford, apa yang mau dibeli dan sebagainya, itu perusahaan juga harus tahu dulu kita tuh bisa afford apa sih, kita tuh bisa beli apa, memanfaatkan apa dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Mungkin dari yang tahun lalu kita belajar bahwasanya laporan neraca, keuangan, arus kas dan sebagainya keadaannya seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui untuk kedepannya kita mampu afford untuk sumber daya yang bagaimana dan sebagainya. Selain itu, kita juga penting harus mengetahui dan menentukan dari mana perusahaan itu bisa mendapatkan uang. Itu juga bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi bisa dilihat bahwasannya kita tuh perlu pinjaman atau enggak. Nah, kalau misalnya pinjaman atau pembiayaan itu bisa dari bank loan, line of credit, commercial paper. Terus selain itu juga kita juga bisa tahu, kita bisa nggak sih kayak kasih customer option kayak ya udah kita kasih piutang dulu, karena ya seperti yang kita tahu bahwa customer tuh pasti juga lebih interest sama perusahaan atau sama toko mungkin ya, yang bisa kayak oh ya udah aku bisa kredit dulu deh gitu, misal dicicil. Itu kan pasti lebih menjual dan lebih interesting buat customer itu. Lalu selain itu untuk long termnya menentukan bagaimana mengelola sumber daya itu juga sejalan dengan kalau misalnya adanya kenaikan sales. Secara tidak langsung dan logikanya adalah ketika kita kenaikan sales, otomatis inventory-nya juga pasti nambah. Biaya untuk mengelola inventory, terus nyewa misal gudang dan sebagainya itu pasti meningkat. Nah, itu bagaimana kita itu bisa afford itu terus dan bisa sustain gitu bisnisnya. Itu bisa memperkuat capital structure dan juga pembiayaan secara eksternal. Contohnya kita bikin perusahaan kita go public melalui melalui saham dan juga melalui bond. Itu selanjutnya next. Oke, selanjutnya itu ada treasury management, yang dimana ini ada financial institution yang mostly itu dipimpin oleh CFO atau Chief Financial Officer. Dan CFO ini memiliki 2 key assistant, yaitu treasury pertama untuk merencanakan dan mendapatkan pembiayaan untuk perusahaan. Yang kedua adalah fungsinya yaitu controller atau semua aspek pelaporan keuangan. Dan untuk fungsinya sendiri adalah sebagai pengawas aktivitas keuangan perusahaan dan juga meramalkan perusahaan dan menyeimbangkan pengumpulan pembayaran kas dalam memprediksi dengan dasaran-dasaran, yaitu harus melihat faktor-faktor nilai histori, dampak perencanaan dan perubahan lingkungan, dan juga menjaga kecukupan likuiditas dengan memperhatikan pula struktur modal perusahaan, memperoleh pinjaman yaitu pinjaman jangka panjang biasanya, yaitu seperti pinjaman jangka panjang melalui private debt, utang swasta, melalui obligasi, investasi pemilik, itu bisa pemilik korporasi, partnership ataupun kepemilikan seorang, dan juga memitigasi resiko seperti minimalisir resiko bisnis, nilai resiko, dan juga melakukan hedging melalui support dari derivatif itu sendiri. Next. Selanjutnya kita masuk ke data science of economics, banking and finance. Pertama, data science itu apa sih? Jadi data science itu merupakan kombinasi atau penggabungan dari prinsip dan juga praktik dari bidang matematika,
statistik dan ilmu komputer. Nah, data science ini bertujuan untuk menganalisis data, biasanya data yang kompleks, kemudian jumlahnya juga besar. Kemudian penerapan data science di bidang keuangan itu disebut sebagai data science and money. Jadi secara definisi data science and money ini merupakan penerapan data science yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis di bidang keuangan, perbankan, dan ekonomi. Sebelumnya, kenapa sih kita perlu untuk menerapkan data science di bidang keuangan? Jadi sebenarnya tujuan utama dari penerapan data science itu adalah untuk meningkatkan profit. Nah, kemudian lebih jauh lagi kita kenapa perlu untuk menerapkan data science? Yang pertama adalah karena dengan menggunakan data science di bidang keuangan kita bisa mengidentifikasi kemungkinan profit yang tadinya tidak terlihat. Selain itu kita juga bisa mengidentifikasi adanya risiko-risiko keuangan dan juga bagaimana cara atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk menurunkan risiko tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa contoh penggunaan data science. Di bidang perbankan kita bisa menggunakannya untuk menganalisis risiko kredit, kemudian melakukan fraud detection. Kemudian di bidang keuangan kita bisa menggunakan data science untuk memprediksi dan melakukan analisis pasar, kemudian mengukur return on investment. Dan yang terakhir di bidang konsultasi, ini khususnya untuk perusahaan, bisnis perusahaan, kita bisa menggunakan data science untuk memprediksi tren produk serta menemukan taktik pemasaran yang paling efektif. Dan yang terakhir, data science juga bisa digunakan untuk memprediksi supply dan demand pasar. Oke, selanjutnya kita berbicara terkait finance modeling. Apa sih teman-teman finance modeling itu? Jadi finance modeling ini adalah representasi realita yang kemudian disederhanakan dan dituangkan dalam model keuangan. Kenapa sih finance modeling ini penting? Teman-teman, sebagai suatu perusahaan itu pasti kan kegiatannya tidak terlepas dari pengambilan keputusan. Nah, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling tepat dari yang tepat, itu tentu dibutuhkan finance modeling. Di sini ada tiga kata kunci yang penting ketika kita membicarakan finance modeling, yaitu sederhana, kemudian juga fokus pada permasalahan yang ingin kita selesaikan, kemudian juga ada asumsi dan juga kesimpulan yang dapat dijalankan nantinya oleh decision makers. Kemudian, ketika kita berbicara terkait finance modeling juga tentu erat kaitannya dengan data, teman-teman. Data ini bisa data internal, data eksternal yang bisa kita dapatkan dengan membelinya, kemudian membangun ataupun mengumpulkan. Nah, kita masuk ke jenis pemodelan keuangan. Di sini ada 3, yaitu three statement model yang bisa digunakan untuk memahami bagaimana kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua adalah project finance model yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek ataupun investasi. Dan yang ketiga adalah leverage buyout model yang ini berkaitan dengan merge dan juga akuisisi perusahaan. Kemudian berbicara tentang finance modeling ini tidak hanya data lampau, teman-teman, tapi juga bisa digunakan untuk forward looking ataupun forecasting. Maka dari itu di sini ada tipe forecasting atau tipe perkiraan keuangan. Yang pertama adalah analisis top down, kemudian bottoms up dan juga regresi, dan yang keempat adalah compound annual growth rate. Next adalah terkait teknik pemodelan. Di sini kami rangkum ada 3, yaitu corkscrew, di mana saldo akhir dari periode sebelumnya itu dijadikan saldo awal dari periode saat ini. Dan yang kedua adalah waterfall, yang ini berbicara tentang prioritas, di mana bagaimana profit tersebut disalurkan kepada investor berdasarkan prioritas-prioritasnya. Dan yang ketiga adalah totals, yaitu menyesuaikan model berdasarkan ekspektasi kita di masa yang akan datang. Next adalah terkait kriteria keputusan. Bagaimana kita memastikan bahwa model tersebut bisa kita gunakan, yaitu adalah ketika NPV atau net present value lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Dan yang kedua adalah ketika internal rate of return lebih besar dari which cost of capital. Nah,
udah teori-teori nih teman-teman. Gimana sih implementasinya secara nyata? Implementasi finance modeling ini bisa kita gunakan untuk evaluasi risiko kredit. Dimana dengan mengevaluasi risiko kredit ini, kita bisa mengetahui tingkat kualitas kredit, kemudian risikonya. Kita juga bisa tahu kemampuan perusahaan itu untuk membayar utang, kemudian membayar ekuitas, dan juga manajemen tingkat arus kas bebas. Nah, materi ini menutup pemaparan kami. Kepada teman-teman apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan.